Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semua. Puji syukur marilah sama-sama kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan walaupun secara online. Sholawat beringkat salam, tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi pada kali ini kami akan mempresentasikan salah satu tugas pada mata kuliah Kimia Inti dan Radiokimia yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Yelima Desi, SPD MSI, di mana kami sendiri beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Claudia Taradiva, dengan NIM 2303659, kemudian rekan saya yaitu Cynthia Angelika Fortuna, dan terakhir ada Elsa Triwulandari. Baik, pada pemateri yang pertama yaitu seperti yang kita tahu bahwa atom itu terdiri atas inti atom dan elektron. Nah, sebelum ditemukannya neutron, itu proton sudah ditemukan terlebih dahulu. Jadi neutron ini ditemukan setelah ditemukannya si elektron. Nah, setelah ditemukannya proton. Nah, neutron ini ditemukan oleh James Chadwick pada tahun 1932, di mana proton dan neutron itu disebut dengan nukleon. Jadi inti atom itu disebut dengan nukleon. Nah, kemudian dari sana para peneliti ingin tahu lebih lanjut tuh gimana sih struktur dari si nukleon ini, kemudian perilaku partikel dari nukleon ini gimana gitu dalam inti atom gitu. Nah, sehingga timbullah keinginan para peneliti untuk mengetahui model inti yang mirip dengan model atom gitu. Nah, jadi para peneliti itu mengembangkan beberapa model atom, di mana yaitu model sel, model tetesan cairan, model gas Fermi, model kolektif, model optik, dan model partikel alfa. Nah, yang perlu kita bahas, jadi bahasan kita di sini cuma model sel, sedangkan model tetesan cairan ataupun model-model lainnya itu akan dibahas di bab selanjutnya. Jadi, model sel itu apa? Jadi, model sel itu mengatakan bahwa si nukleon ini tersusun dalam tingkat energi tertentu. Tadi nukleon adalah proton dan neutron. Jadi nukleon itu tersusun dalam tingkat energi tertentu, yang artinya itu kayak mirip gitu dengan elektron. Elektron kan juga mempunyai tingkat energi tertentu. Nah, gitu. Nah, di dalam si model sel ini juga adanya bilangan kuantum dan angka ajaib ataupun magic number. Di mana magic number itu terjadi ketika sesuatu tingkat energi itu terasa penuh dan itu kemudian menjadi lebih stabil. Nah, jumlah nukleon tertentu yang memberi kestabilan tinggi tersebut itulah yang dinamakan dengan magic number. Untuk magic number nanti akan dijelaskan oleh rekan saya pada materi konfigurasi nukleon. Nah, kemudian si tingkat energi pada nukleon ini itu diperoleh dari persamaan yang dinamakan dengan persamaan Schrödinger. Nah, jadi persamaan Schrödinger ini digunakan untuk menjelaskan tingkat energi partikel termasuk elektron dalam atom, kemudian nukleon dalam inti. Nah, ini ada persamaan Schrödinger. Jadi persamaan Schrödinger itu sebenarnya persamaan dalam mekanika kuantum untuk menentukan energi tadi. Untuk menentukan tingkat energi partikel termasuk elektron dalam atom, kemudian nukleon di dalam inti. Nah, di sini jadi terbagi dua, ada persamaan Schrödinger dalam sumbu X, Y, dan Z, kemudian persamaan Schrödinger dalam bentuk sudut. Dimana kalau persamaan Schrödinger dalam sumbu X, Y, dan Z itu biasanya untuk menjelaskan posisi si partikel dalam ruang. Sedangkan persamaan Schrödinger dalam bentuk sudut itu berbentuk koordinat bola. Nah, jadi atom dan inti itu kan bentuknya mendekati bola. Jadi, kalau mendekati bola lebih mudah dihitung dengan persamaan Schrödinger dalam bentuk sudut, gitu. Nah, kemudian ini persamaan Schrödinger dalam sumbu X, Y, dan Z itu persamaannya dou kuadrat. Dou kuadrat C dibagi dengan dou kuadrat X ditambah dou kuadrat C per dou kuadrat dou Y kuadrat. Maaf, jadi persamaan Schrödinger dalam sumbu X, Y, dan Z itu dou kuadrat C per dou X kuadrat ditambah dou kuadrat C per dou Y kuadrat ditambah dou kuadrat C per dou Z kuadrat ditambah 8 Pi kuadrat M per H kuadrat dikali dengan E dikurang dengan C terus dikali lagi dengan C sama dengan 0. Sedangkan persamaan Schrödinger dalam bentuk sudut itu 1 per R kuadrat dikali dengan dou per dou R dikali dengan R kuadrat dikali dengan dou
C per do pi kuadrat ditambah 1 per R kuadrat sin theta dikali dengan do per do theta dikali dengan sin theta dikali dengan do si per do theta ditambah 1 per R kuadrat sin pi dikali dengan do kuadrat si per do pi. Kemudian ditambah dengan 8 pi kuadrat dikali M per H kuadrat dikali dengan E ditambah dengan ZE kuadrat per R kemudian dikali dengan C sama dengan 0. Nah, untuk persamaan ini itu kita tidak menghitung teman-teman. Jadi persamaan ini cuman untuk menjelaskan bahwa jika kita menyelesaikan persamaan ini, maka kita itu akan mendapatkan tingkatan energi, kemudian orbital, kemudian juga bilangan kuantum. Jadi ini semua itu bisa untuk menjelaskan si struktur elektron maupun nukleon gitu. Nah, lanjut di sini tentang koordinat. Nah, yang pertama kita bahas ada bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum utama ini apa? Bilangan kuantum utama itu adalah menunjukkan si letak elektron itu dalam kulit. Jadi dia itu menjelaskan tentang bagaimana sih letak elektron itu di tingkat energi utama gitu. Nah, di mana jika N-nya itu sama dengan 1, maka itu berada di kulit K. Kalau N-nya sama dengan 2, itu berada di kulit L. Kalau N-nya sama dengan 3, itu berada di kulit M. Dan kalau N-nya sama dengan 4, berarti itu berada di kulit N. Nah, kemudian yang kedua ada bilangan kuantum azimut atau dilambangkan dengan L. Nah, itu tuh menunjukkan si letak elektron itu pada sukulit. Jadi dia ini juga menggambarkan jumlah sukulit gitu. Nah, di mana jika L-nya itu 0, maka subkulitnya S. Jika L-nya itu 1, maka subkulitnya itu P. Jika 2, berarti subkulitnya D. Jika 3, berarti subkulitnya F gitu. Nah, yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini membahas tentang orientasi orbital di dalam ruangan. Jadi dia itu kayak menunjukkan banyaknya orbital dalam subkulit gitu. Nah, di mana jika S itu bilangan kuantum magnetiknya sama dengan 0, bila P itu dari min 1 sampai plus 1, bila D min 2 sampai plus 2, dan F min 3 sampai plus 3 gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada bilangan kuantum spin, di mana bilangan kuantum spin ini menunjukkan arah dari perputaran elektron itu di dalam orbital gitu. Nah, nilainya itu ada min setengah dan plus setengah. Itu. Dan pada orbital itu kan maksimal jumlah elektron di dalamnya hanya 2 elektron. Lanjut. Nah, ini subkulit dan orbital. Nah, ini tadi kita tahu bahwa ketika subkulitnya itu S, maka orbitalnya itu cuma 1. Nah, mungkin teman-teman kalau dulu di kimia dasar itu sering kayak kotak-kotak gitu kan menuliskan orbital. Jadi itu tuh dinamakan dengan subkulit S. Nah, pada subkulit P itu dengan 3 kotak biasanya kan. Kotak 1, kotak 2, kotak 3. Dan juga pada S itu maksimal elektronnya itu 2. Sedangkan pada P, tadi kan kalau untuk satu orbital itu maksimal elektronnya 2. Jadi karena kita mempunyai 3 kotak atau 3 orbital, itu berarti kita mempunyai elektron maksimalnya itu sebanyak 6. Nah, pada D, itu kita mempunyai 5 orbital. Jadi 5 dikali 2 untuk masing-masing si orbital itu berisi 2 elektron, berarti kita mempunyai maksimal elektron sebanyak 10 buah. Nah, pada F itu kita mempunyai orbital sebanyak 7, sehingga maksimal elektronnya itu adalah 14. Tuh. Jadi itulah hubungan antara subkulit dengan orbital. Nah, sekarang kita akan membahas tentang momentum sudut total. Nah, momentum sudut total itu sebenarnya berasal dari gabungan momentum sudut orbital dengan si spin. Nah, ini teman-teman. Jadi, momentum sudut total itu dilambangkan dengan J, di mana J itu sama dengan L plus minus dengan S. Jadi, J itu sama dengan L plus minus S. Nah, jadi, si L ini, itu yang ini teman-teman. Nah, ini. Jadi di sini kan L itu bernilai ada 0, ada 1, ada 2, ada 3.
Itu. Nah, jadi L-nya itu ada berapa tadi? Ada 1, 2, kemudian juga ada 3 kan. Nah, nih. Jadi -1 berarti sampai +3. Berarti nilai L itu ada dari -1. Berarti dari kiri kita ambil berarti dari -3 sampai +3. Itu nilai L-nya. Nah, S-nya ini yang mana? S-nya ini bilangan quantum spin. Jadi bilangan quantum spin kan tadi ada dua, ada minus setengah dan ada juga plus setengah. Jadi makanya di sini L plus minus S karena S-nya itu ada dua, plus setengah dan S setengah. Itu berasal dari bilangan quantum spin. Nah, oke. Nah, tadi kan kalau si L itu dari -3 sampai +3 kan. Nah, berarti +1 termasuk dong, termasuk ke dalam si L. Nah, jadi itu tuh hal tersebut bisa kita selesaikan dengan seperti ini. Jadi kan L-nya ini kita ganti dengan +1, sedangkan S-nya ini kita ganti dengan bisa plus, bisa minus. Nah, jadi jika kita tambah dengan plus setengah, itu menghasilkan 3/2. Sedangkan jika si L-nya ini tetap kita buat 1 plus 1 itu dikurang dengan min setengah, itu akan menghasilkan setengah. Seperti itu. Eh, jadi, maaf teman-teman, jadi kalau L-nya itu +1, terus bilangan spinnya min setengah, maka hasilnya menjadi setengah gitu. Tinggal dimasukin aja 1/setengah. Kalau di sini di 1 dikurang setengah, di sini 1 ditambah setengah gitu. Nah, begitupun dengan M sama dengan 0. M sama dengan 0 kita masukkan nilai L-nya ini 0, terus ditambah setengah, 0 ditambah setengah berarti setengah. Nah, 0 dikurang setengah itu hasilnya minus setengah gitu. Begitupun selanjutnya pada M sama dengan -1, itu -1 ditambah dengan setengah, berarti hasilnya min setengah. Kalau 1 dikurang setengah, itu hasilnya menjadi -1 dikurang setengah, itu hasilnya menjadi -3/2 gitu. Nah, ini berlanjut sampai +2. Jadi M tadi +2 juga ada, L tadi kan +2 juga ada, +1 juga ada, 0 juga ada, -1 juga ada, dan -2 terakhir juga ada. Nah, yang bagian sini yang MJ ini bilangan kuantum magnetik itu menghasilkan jika tadi kan rumusnya itu J sama dengan L ditambah S, ataupun J itu sama dengan L dikurang S. Nah, kalau M-nya +2, itu kita tambah dengan setengah, itu akan menghasilkan 5/2. Nah, jika dikurang dengan setengah, +2 dikurang setengah, itu akan menghasilkan 3/2. Begitupun seterusnya, sampai -2 gitu. Nah, jadi kalau -2 kita dapatkan, kalau si M-nya ini sama dengan -2, terus ditambah setengah, berarti -5/2. Dan kalau -2 dikurang dengan setengah, itu menghasilkan -3/2 gitu. Nah, di sini juga ada split atau pemecahan di sini. Nah, apa itu split? Apa itu pemecahan? Split itu artinya pemecahan gitu. Nah, jadi pemecahannya ini maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu, jadi dahulunya itu ilmuwan pada mengira bahwa tingkat energi nukleon itu sama dengan tingkat energi nukleon itu tingkat energi nukleon yang L-nya itu sama, itu energinya juga sama menurut penelitian sebelumnya. Nah, tapi ternyata ditemukan bahwa adanya interaksi antara spin nukleon dengan momentum orbital gitu. Nah, karena adanya hal itu, maka dikaji lebih lanjut terjadinya splitting atau pemecahan. Nah, pemecahannya itu bagaimana? Jadi pemecahannya itu yang pertama, pemecahan pertama ada 5/2, terus 3/2, terus 1/2, kemudian -1/2, juga ada -3/2, dan -5/2. Nah, sedangkan pemecahan yang kedua itu ada 3/2, 1/2, 1/2, dan 3/2. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk pemecahannya tadi, pada L sama dengan 0, itu
kita masukkan nilai plus minus S-nya itu setengah, berarti Mg-nya bisa plus setengah maupun dengan minus setengah. Jadi dia ada berapa? Ada 2 buah gitu. Nah, sedangkan pada L sama dengan 1, itu kita masukkan 1, sedangkan si S-nya ini kita masukkan di setengah juga. Jadi bisa 1 ditambah setengah maupun 1 dikurang setengah. Nah, itu hasilnya menjadi 4, di mana yang pertama hasilnya itu ada 3/2, kemudian 1/2, kemudian min 1/2, dan terakhir min 3/2. Nah, begitu seterusnya sampai, tadi kan bahwa kita tahu bahwa si L itu mempunyai uh, bilangan dari min 3 sampai plus 3. Nah, ini dari plus 3 kan. Nah, jadi plus 3 itu kita masukkan nih nilai CL-nya itu 3 ditambah sama setengah ataupun dikurang dengan setengah. Nah, itu didapatkan totalnya semua itu menjadi 8. Dimulai dari 7/2 atau seterusnya gitu. Nanti teman-teman bisa hitung untuk membuktikannya. Nah, ini jika hanya ini 5, ini terakhir hanya 5, itu ditambah dengan setengah ataupun dikurang dengan setengah. Nah, ini hasilnya. Itu jadi totalin gitu. Oke. Nah, jadi itulah tentang bagaimana sih pemecahannya tadi itu penting. Hal itu dikarenakan nantinya kita akan membahas tentang magic number. Itu akan sangat berguna sekali pada pembahasan magic number. Nah, magic number itu apa? Magic artinya ajaib, sedangkan number artinya angka. Jadi angka ajaib. Nah, apa sih angka ajaib tersebut? Nah, angka ajaib itu akan dijelaskan oleh rekan saya, di mana ini akan dibahas pada konfigurasi nukleon. Sekian dari saya Claudia Tadifa. Pada pematerian ini akan dilanjutkan oleh Elsa. Kepada Elsa dipersilahkan. Selanjutnya, saya Elsa Triulandari dengan NIM 2303662 ingin menjelaskan tentang konfigurasi nukleon, di mana konfigurasi nukleon ini berbeda dengan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron menjelaskan susunan elektron di sekitar inti, sedangkan konfigurasi nukleon menjelaskan bagaimana proton dan neutron menepati orbital-orbital inti. Dan dalam inti atom, proton dan neutron itu tidak tersusun secara acak. Mereka menepati orbital-orbital inti yang memiliki tingkat energi tertentu. Mirip seperti elektron pada atom, tetapi dengan mekanisme yang sedikit berbeda. Dan pada konfigurasi nukleon terjadi spin orbit splitting sehingga tingkat energinya akan terpecah. Hal ini disebabkan karena adanya interaksi antara spin nukleon dan gerakan orbitnya di dalam inti. Akibatnya, tingkat energi yang awalnya sama dapat terpecah menjadi beberapa tingkat energi. Yaitu ada energi yang hampir sama ketika berdekatan dan ada energi yang berbeda jauh ketika terpisah. Perbedaan energi ini akan membentuk celah energi besar pada tingkat tertentu. Dan jika suatu tingkat energi terisi penuh, maka inti akan menjadi lebih stabil. Hal ini mirip dengan konsep kulit elektron yang penuh pada gas mulia yang membuat atom menjadi stabil. Selanjutnya itu ada angka ajaib atau magic number, yaitu angkanya seperti yang ada pada slide, yang dimana jika jumlah proton atau neutron itu sama dengan angka magic number, maka inti akan cenderung sangat stabil. Selanjutnya pada slide ini disajikan contoh konfigurasi nukleon, yang dimana mirip dengan konfigurasi elektron atom, maka konfigurasi nukleon harus mulai dari tingkat yang rendah sampai yang penuh dan terus ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Dan setiap orbital memiliki kapasitas maksimum jumlah nukleon yang ditunjukkan oleh angka-angka pangkat di atasnya. Contohnya yaitu 1s2, yang berarti orbital S pada tingkat pertama dapat diisi maksimal 2 nukleon. Dan notasi seperti 3/2, 1/2, 5/2 ini menunjukkan nilai momentum sudut total yang muncul karena interaksi spin orbit pada nukleon.
Dan akibat interaksi ini, satu orbital dapat terpecah menjadi dua tingkat energi yang berbeda, sehingga muncul orbital seperti P3/2 dan P1/2. Dengan mengikuti urutan pengisian ini, kita dapat mengetahui bagaimana proton dan neutron tersusun di dalam inti atom, serta menjelaskan mengapa inti tertentu lebih stabil, terutama ketika jumlah nukleonnya sesuai dengan angka ajaib atau magic number. Selanjutnya, pada slide disajikan diagram tingkat energi nukleon model kulit inti. Diagram ini menunjukkan susunan tingkat energi proton dan neutron di dalam inti atom berdasarkan model kulit inti. Nukleon mengisi orbital inti dari energi yang paling rendah ke energi yang paling tinggi, mirip dengan pengisian elektron pada atom. Ketika suatu tingkat energi terisi penuh, terbentuk kulit inti tertutup atau closed cell yang membuat inti lebih stabil. Jumlah nukleon yang menghasilkan kestabilan ini disebut dengan angka magic number. Yaitu pada diagram ini angka magic number-nya yaitu ada 2, 8, 20, 28, dan 50. Angka ini merupakan angka magic number. Selanjutnya yaitu ada dua jenis konfigurasi nukleon. Yang pertama adalah konfigurasi proton, yang dimana susunan proton dalam orbital inti yang ditentukan oleh nomor atom dan mengikuti tingkat energi model kulit, di mana jumlah nomor atom itu sama dengan angka ajaib, maka inti akan lebih stabil. Selanjutnya itu ada konfigurasi neutron yang dilambangkan dengan N, yaitu susunan neutron dalam inti yang ditentukan oleh jumlah neutron. Jika jumlah neutron sama dengan angka ajaib, maka inti akan lebih stabil. Selanjutnya untuk contoh ada pada slide yaitu kalium dengan nomor atomnya 19, sehingga konfigurasi protonnya mengikuti pengisian orbital hingga jumlahnya 9 proton. Dan untuk neutronnya yaitu ada 20, sehingga pengisiannya harus sampai 20 neutron. Dan angka 20 ini merupakan angka magic number, sehingga akan memberikan kestabilan yang lebih pada inti tersebut. Selanjutnya ada klasifikasi inti berdasarkan pengisian orbital. Yang pertama yaitu inti bersel 1. Semua orbital pada tingkat energi tertentu terisi penuh oleh proton dan neutron sehingga inti akan sangat stabil. Contohnya yaitu ada helium. Yang kedua yaitu inti berpartikel tunggal. Inti ini memiliki satu nukleon di luar kulit inti yang sudah tertutup. Nukleon tersebut akan menentukan banyaknya sifat inti. Contohnya ada litium. Selanjutnya yaitu inti satu lubang hampir penuh. Inti yang hampir penuh tetapi kekurangan satu nukleon pada orbitalnya. Kondisi ini dapat mempengaruhi struktur dan energi inti. Contohnya ada nitrogen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa klasifikasi ini membantu memahami struktur dan kestabilan inti atom berdasarkan pengisian orbital nukleon. Selanjutnya yaitu ada hibridisasi nukleon. Hibridisasi nukleon adalah penggabungan dua atau lebih orbital inti atau orbital nukleon sehingga menghasilkan orbital baru dengan jumlah yang sama dengan orbital yang bergabung. Contohnya yaitu pada inti fluorin. Protonnya yaitu berjumlah 9 dan mengisi orbital seperti yang ada pada slide ini. Dan pada hibridisasi, susunan ini dapat berubah atau bercampur antara orbital
1P dan 1D, sehingga menghasilkan susunan baru tetapi jumlah protonnya tetap sama. Yang kedua yaitu contohnya pada inti barium. Pada neutronnya, orbitalnya seperti yang ada pada slide ini, dapat saling berinteraksi atau bercampur. Hasilnya adalah kombinasi orbital baru yang membantu menjelaskan keadaan energi dan sifat inti. Jadi inti dari hibridisasi nukleon ini yaitu orbital nukleon dapat bercampur atau hibridisasi jika energinya hampir sama. Yang kedua yaitu hibridisasi membantu menjelaskan tingkat energi, spin, dan kestabilan inti. Selanjutnya yaitu jumlah nukleon tidak berubah, hanya cara orbitalnya tersusun yang berbeda. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bukti model sel. Di dalam atom terdapat kulit elektron yang diisi berdasarkan bilangan kuantum. Kulit elektron yang terisi penuh akan menghasilkan konfigurasi paling stabil. Kulit penuh berarti sama seperti konfigurasi gas mulia. Bukti kebenaran teori model sel yang pertama yaitu kecenderungan berpasangan. Dalam inti atom terdapat kecenderungan nukleon untuk membentuk pasangan, yaitu neutron dengan neutron, proton dengan proton. Pasangan nukleon ini memberikan energi ikat yang lebih besar, sehingga inti menjadi lebih stabil. Oleh karena itu, inti dengan jumlah proton dan neutron genap lebih stabil, dan inti dengan jumlah ganjil biasanya kurang stabil. Fenomena ini mendukung konsep pengisian kulit dalam model sel inti. Aturan nuklida yang stabil. Yang stabil adalah bila N dengan N yang berpasangan dan P dengan P yang berpasangan. Dari data yang tersaji menunjukkan bahwa nuklida dengan jumlah proton genap dan neutron genap paling banyak ditemukan stabil. Nuklida ganjil dengan ganjil sangat sedikit yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan nukleon lebih stabil sesuai dengan konsep pengisian orbital pada model sel inti. Yang kedua ada isotop stabil pada deret keradioaktifan. Dalam deret radioaktif bergerak menuju inti dengan konfigurasi paling stabil. Isotop stabil pada akhir deret memiliki magic number, energi rendah dan tidak meluruh lagi. Dalam deret peluruhan radioaktif, inti tidak stabil akan meluruh hingga mencapai inti yang lebih stabil. Peluruhan biasanya terjadi pada inti yang memiliki konfigurasi nukleon stabil, jumlah proton atau neutron mendekati magic number. Contoh deret peluruhan uranium akhirnya menghasilkan Pb-206 yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa inti cenderung menuju struktur kulit yang lebih stabil. Selanjutnya ada kelimpahan isotop di bumi. Isotop dengan konfigurasi nukleon yang stabil ditemukan lebih melimpah di alam. Karakteristik isotop yang melimpah seperti memiliki energi inti rendah, memiliki kulit nukleon yang penuh, serta berkaitan dengan magic number. Contoh isotop yang melimpah yaitu O16 dengan 8, 40 Ca, 208 Pb. Hal ini menjadi bukti bahwa struktur inti mengikuti model kulit atau shell model. Yang terakhir ada peluruhan alfa, menghasilkan isotop dengan magic number yang mempunyai waktu paro yang relatif pendek. Contohnya dalam deret keradioaktifan. Peluruhan alfa sering menghasilkan inti ana yang memiliki konfigurasi lebih stabil. Pada banyak kasus, hasil peluruhan mendekati magic number. Contoh reaksinya seperti 238U menghasilkan 234 TH tanpa alfa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, sekian presentasi dari kami, yaitu kami tadi membahas tentang model inti, di mana model inti itu ternyata terbagi atas menjadi beberapa bagian, tapi di sini kami hanya membahas bagian model sel. Maka dari itu, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, ataupun teman-teman yang ingin nih memberikan saran maupun kritikan, bisa disampaikan kepada forum diskusi.
Sekian dari kami. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.